Paranoid itu adalah jenis gangguan kepribadian eksentrik di mana penderitanya memiliki rasa curiga dan tidak percaya yang tak ada hentinya terhadap orang lain. Tanda lain dari kondisi ini termasuk keengganan untuk bercerita pada orang lain, memendam dendam, dan menganggap semua peristiwa sebagai sesuatu yang merendahkan atau mengancam dirinya. Seseorang dengan gangguan kepribadian seringnya lekas marah dan tidak bersahabat terhadap orang lain. Paranoia dapat menjadi delusi ketika pemikiran dan keyakinan yang tidak rasional ini ia rasa sangat pasti hingga tidak ada yang dapat meyakinkan orang rasakan tidak benar. Ketika seseorang memiliki paranoia atau delusi, tetapi tidak memiliki gejala lainnya, seperti mendengar atau melihat hal yang lain tidak nyata, kemungkinan mereka memiliki apa yang disebut dengan gangguan delusional. Karena hanya pikiran yang terkena dampak, seseorang dengan gangguan delusional biasanya dapat bekerja dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kehidupan mereka mungkin terbatas dan terisolasi. Ada banyak faktor yang membuat seseorang beresiko mengidap gangguan kepribadian paranoid. Antara lain adalah jenis kelamin pria lebih beresiko, riwayat kesehatan mental keluarga, gangguan kepribadian paranoid lebih sering terjadi pada orang yang memiliki kerabat penderita skizofrenia, faktor lingkungan, trauma fisik dan emosional pada pengalaman masa awal anak-anak. Gejala-gejala lain yang umumnya dimiliki oleh seseorang yang paranoid diantaranya: yang pertama, percaya bahwa orang lain memiliki motif tersembunyi atau ingin menyakitinya. Yang kedua, mengalami kesulitan bekerja dengan orang lain. Ketiga, cepat marah dan bermusuhan. Yang keempat, mengalami kesulitan dalam memahami masalah mereka sendiri. Yang kelima, mudah terpisah atau terisolasi. Yang keenam, meragukan kesetiaan orang lain. Yang ketujuh, sangat sensitif ketika mendapat kritik. Dan yang terakhir, bersikap argumentatif dan defensif. Apakah paranoia bisa disembuhkan? Pengobatan paranoia biasanya menggunakan obat-obatan dan terapi perilaku kognitif. Faktor paling penting dalam mengobati paranoia dan gangguan delusi adalah membangun hubungan kolaboratif yang dapat dipercaya untuk mengurangi konsekuensi pikiran ketakutan yang tidak masuk akal dan meningkatkan kemampuan sosial. Mungkin sulit untuk mengobati seseorang yang menderita paranoia karena pikiran paranoia menyebabkan meningkatnya sifat lekas marah, kemungkinan tindak kekerasan, dan pertahanan emosional diri. Biasanya, kemajuan pengobatan ini sangatlah lambat. Terlepas dari seberapa lambat prosesnya, ada potensi untuk pulih dan terhubung kembali. Duh, mau ke toilet. Pokoknya ada yang ngikutin gue sih. Bang. Temenin gue ke toilet dong. Apa? Tadi gue berasa ada yang ngikutin gue gitu. Ah, mungkin lah. Ayolah, tadi serem banget. Perasaan lu doang kali. Ah, Ayolah bang, kenapa emangnya? takut. Ah, gak mungkin. Cuma di gedung kok. Ya tahu takut aja, tadi ada yang ngikutin perasaan. Ya, gak mungkin lah. Ayolah bang. Dulu penakut banget sih. Ya, sendiri aja bisa lah. Emang takut temenin lo bang. Ayo Ayolah. aja. Guys, ternyata gurunya nggak masuk, jadi kita dikasih tugas disuruh kelompok. Gue sama lo berarti ya? Udah. Kita sama ya, yuk. Jo, lo mau nggak sama kelompok gue? Apaan sih? Lu pada mau kalau sama gue cuma buat nilai gue doang kan? Apaan sih kok lo udah gitu? Kayak kelas 10, lu ikut kelompok gue cuma buat nilai gue. Lu pada nggak ngapa-ngapain, cuma gue doang kerjain. Ya udah, jadi lo nggak mau satu kelompok sama gue. Yaudah Jo, kalau misalnya lo nggak mau satu kelompok sama mereka, yaudah lo sendirian aja. Apaan sih kok lu gitu kayak gitu? Terus gue kerjain sama siapa? Ya lu aja nggak mau bareng sama kelompok, orang lu aja ngerasa dimanfaatin. Ya kalau misalnya lo nggak kayak gitu, sendirian aja. Ah,
Yaudah deh. Bang, temenin gue pulang ya. Enggak lah, nggak usah lah. Ayolah bang, gue takut ada yang ngikutin gue. Nggak usah. Ayolah bang. Nggak usah. Bang, ayolah. Temenin gue. Gue takut pulang sendiri. Elah, udah biasa kali order kelas 12 juga. Aduh, jangan dong. Temenin lah bang. Elah, Gue takut banget bang. nggak usah. Duh, kok liftnya ketutup? Duh, mana yang lain? Duh, gue takut banget lagi di sini. Gue takut jatuh. Woi, tolong. Woi, gue takut banget mati. Kira gue keluar juga. Gila, tadi kalau gue mati gimana? Udah, gue balik dulu ya. Gak bisa anterin gue sampai rumah. Ya udah deket. Gue harus les. Gue masih takut. Gue harus les. Ya yaudah Udah, deh. jalan aja sana. Ya. Yo. Kak! Kak! Kak, tadi kayaknya ada yang ngikutin aku deh kak. Siapa yang ngikutin? Gak tau kak, serem banget kak. Jo, kayak gangguan lu udah parah sih Jo. Ini gue antar lu ke sosial terapi. Jangan kak, aku gak mau. Nggak harus, gue kesana. Gak mau kak. Gak mau. Aduh, gue disuruh ke sosial terapi lagi. Gak mau. Coba dulu gue gak diculik. Gak apa-apa kali sekarang. Selamat pagi dok. Ya, dari sebelah itu. Adik saya mengalami paranoia yang keras. Menurut dokter, tindakan yang sebaiknya dilakukan itu apa untuk adik saya? Menurut saya adik kamu sih harusnya di sosial terapi ya. Karena sosial terapi itu kan pasti bertujuan biar adik kamu bisa bergaul, bisa bersosialisasi dengan teman sebaya. Jadi sehingga gangguan mental dia makin lama makin berkurang. Kalau sosial terapinya sih ada kok jam 4 sore. Ayo deh, jam 4 sore aja dok. Oke. Makasih ya Kalau dok. gitu ya sama-sama. Jo, ayo Jo ke sosial terapi Jo. Kak, gak mau kak. Ayolah, gangguan lu udah parah Jo. Aku beneran kak. Aku gak mau kak. Gue sangat prihatin sama lu nih Jo. Kak, ayolah kak. Ayo udah ke sosial terapi. Aku nakarnya kak, jangan Sosial sekarang terapi kak. aja Jo. Kak, ayolah kak. Ayo, Jo. Ke sosial Kak! terapi aja Jo. Kak! Jo. Gak mau kak! Jo! Kak, kenapa sih kita harus ke sosial terapinya? Karena itu yang terbaik untuk kamu. Ya, aku merasa aku baik-baik aja gitu. Enggak deh, kata dokter, paranoia kamu udah parah banget. Ya, aku masih merasa biasa aja. Kita sebenarnya nggak usah ke sana. Teman kamu tadi telepon loh. Kamu masa diikutin katanya di toilet. Padahal nggak ada orang kata teman kamu. Itu emang ada yang ikutin aku kak. Terus tadi kayak pas aku pulang sekolah, tadi beneran ada yang ngikutin aku. Nggak ada deh. Tadi kakak ke depan pagang loh. Nggak ada orang sama sekali. Ya itu kan yang kakak lihat, apa yang aku rasain kan beda. Setengah kamu mau benci kakak atau enggak? Pokoknya ini pilihan keluarga untuk bawa kamu ke sosial terapi. Apaan sih nih keluarga? Gak bisa ngertiin banget aku sih. Orang aku biasa aja, aku baik-baik aja. Karena kita ngerti, kita bawa kamu ke sosial terapi. Ya terserah deh. Terserah kamu mau ikut sosial terapi atau enggak.
Pokoknya jangan ngebantah, ini udah pilihan keluarga. Apaan sih? Keluarga apaan? Semua orang udah tahu. Ya, Papa, mama, kamu udah tahu. ya Bahwa kenapa? paranoia kamu udah parah. Ini keluarga nggak bisa ngertiin aku banget sih. Gimana sih kak itu ya? Ini tempat sosial terapinya. Di dalam ada orang, kamu masuk aja. Kakak tungguin ya. Ya. Oke. Halo nih, halo. Hai. Ayo teman-teman, kita kedatangan teman baru nih. Coba kamu perkenalkan diri. Hai, nama aku Nijo. Ya, kenalan. Hai, ini. Hai, sama. Coba Nijo kenalan satu-satu. Tanya namanya siapa? Nijo. Vision. Nijo. Albar. Nijo. Oke, Nijo silakan duduk. Oke. Jadi kita semua kan punya masalah tersendiri. Jadi saya pengen dengar cerita kalian. Dimulai dari Sian. Hai. Oke, berarti hari ini mulai dari gue. Gue di sini kepaksa karena gue punya anxiety atau yang bisa dibilang itu dalam kata lainnya itu gue punya kegelisahan yang sebenarnya tuh nggak ada. Kayak gue tuh mikir yang terlalu jauh dan kayak mungkin gak bakal terjadi, tapi tuh gue jadi mikir-mikir terus setiap hari dan itu bener-bener buat gue depresi banget. Dan dengan kedepresian itu gue berpikiran untuk membunuh diri gue. Dan kenapa gue bisa di community ini? Gue dipaksa sebenarnya dan gue merasa ini kayaknya tidak akan membuat gue baik-baik aja tuh gimana. Dan tapi gue juga di community ini karena gue lagi tahap rehabilitasi karena gue sempet overdosis. Thank you. Oke, terima kasih Risian atas ceritanya. Sekarang saya ingin mendengarkan ceritanya PJ. Silakan. Oh hai, nama gue PJ. Halo. Sebenarnya alasan gue masuk ke terapi ini juga dipaksa dan cerita gue hampir sama kayak Lishen. Tapi bedanya gue tuh lebih ke panic attack. Padahal gak ada yang harus gue panikin dan harusnya semuanya tuh berjalan dengan lancar. Tapi biasa kepala gue suka mikir yang enggak sampai bener-bener bikin gue panik. Dan paniknya tuh di waktu yang gak tepat, kayak misalnya di depan kalau lagi harus pidato atau harus masuk ke kelas temen aja gue panik. Dan sampai bisa bikin gue berantem sama teman-teman gue sendiri. Dan makanya gue dipaksa masuk ke sini supaya gue bisa sembuh dari kepanikan gue yang tidak perlu itu. Dan panik tuh nggak enak sebenarnya rasanya, sampai malam-malam nggak bisa tidur, bener-bener pikiran yang enggak sampai mau akhiri hidup sendiri karena emang gak punya tujuan. Jadi ya gue harap terapi ini bisa sembuhin gue, cuman I don't think it can be healed. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih PJ. Sekarang saya ingin mendengarkan cerita Nijo. Halo, nama aku Nijo. Jadi cerita aku dulu tuh pas aku kecil aku pernah diculik. Ya mungkin karena diculik itu aku sama orang sering dibilang orangnya paranoidan. Katanya aku kena penyakit itu namanya paranoid. Ya menurut aku sih ya enggak, soalnya itu kayak trauma aja dari kecil karena pas ada ya yang diculik itu. Ya terus aku juga sering merasa cemas gitu atau panik sampai dulu aku pernah bikin panik satu keluarga aku sampai mereka lapor ke polisi kalau ada yang katanya ada yang gangguin aku, ada yang nakut-nakutin aku. Nah terus di sekolah aku juga lama-lama dijauhin sama temen karena katanya aku orangnya penakut banget, aku paranoid banget. Ya semoga aku ikut fisioterapi ini aku bisa lebih nggak panikan lagi, aku jadi bisa lebih sembuh. Ya aku bisa jadi orang yang biasa aja yang nggak panikan lagi. Oke, terima kasih Nijo. Nama gue Albert, gue sekarang penderita OCD. Ya itu sih kata teman-teman gue ya, bukan kata gue. Tapi gue penderita OCD karena boleh bilang gue gelisah kalau nggak ngeliat ada yang nggak rapih dikit. Contohnya tali sepatu nggak diikat, kerah
kerahnya berantakan, rambutnya berantakan, baju nggak dimasukin lah, jadi bener-bener gelisah aja gitu. Untuk gelisahnya sih menurut gue nggak parah-parah banget ya, kadang ya hal-hal wajar aja kayak ya kalau kayak di laptop gitu volume ya 0 atau enggak 5 lah ya, itu nggak parah lah ya, normal kali. Cuman gue dimasukin ke sosial terapi ini oleh adik gue karena dia emang anaknya berantakan dan dia sering kesel sama gue gara-gara gue OCD terlalu parah mungkin. Jadi gue dimasukin ke sosial terapi ini. Tapi menurut gue sendiri mungkin sosial terapi ini kurang bisa membantu sih ya, karena OCD kan emang dari sifat dari awal OCD, jadi kayak lebih ke kerapihan sendiri. Jadi kalau ngeliat orang yang gak rapi emang kurang suka aja gitu. Jadi kayak gue dijauhin sama teman-teman juga gitu. Itu cerita gue. Oke, terima kasih Albert. Nah, dari 4 orang yang udah ceritain masalah mereka, nah saya kan bakal jelaskan satu-satu. Yang pertama itu NCT disorder. Nah, NCT disorder itu gangguan kesehatan mental yang menyebabkan penderitanya memiliki kecemasan berlebihan yang diikuti rasa takut dan khawatir. Gangguan ini memang terlihat sepele bagi sebagian orang, tapi penyakit mental ini akan mengganggu aktivitas dan menyebabkan stres ringan. Nah, yang kedua itu panic attack. Nah, kalau panic attack itu kondisi ketika seseorang merasa takut atau gelisah berlebihan secara tiba-tiba. Nah, mereka yang kena panic attack ini biasanya mereka merasakan panic attack itu kurang lebih 30 menit. Dan panic attack itu bisa ditandai dengan detak jantungnya bertambah cepat, terus napasnya jadi pendek, pusing, otot jadi tegang, dan kadang-kadang juga gugup, apalagi kalau melakukan kegiatan di hadapan banyak orang. Nah, yang ketiga itu paranoid. Nah, paranoid itu kondisi ketika pikiran dan perasaan seolah-olah merasa terancam dalam bahaya, padahal tidak ada bukti bahwa orang itu sedang berada dalam bahaya. Nah, yang terakhir itu OCD atau singkatannya Obsessive Compulsive Disorder. Itu artinya ketika pikiran dan ketakutan seseorang tidak masuk akal yang dapat menyebabkan perilaku repetitif. Misalnya orang yang kena OCD ini harus ngecek pintu dan jendela lebih dari 3 kali sebelum tidur. Itu penjelasannya. IJ nomor 2 gimana ya? Itu nomor 2 lu kaliin dulu, terus baru lu bagi sama penyakitnya. Oh, oke, thank you BJ. Oh iya BJ, BTW pas itu yang pas kerja kelompok gue minta maaf ya, gue marah-marah ke lu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Kok lu berubah sih sekarang? Gue senang sih lo jadi udah berubah sekarang. Pas itu kakak gue suruh gue ikut sosial terapi gitu, yang ada di Pademangan situ. Terus ya sekarang gue jadi lebih baik lah. Bagus deh, semoga lu cepat sembuh dan mungkin lu jadi lebih baik lagi daripada ini. Makasih. Iya, sama-sama. Menurut pendapat saya pribadi, paranoia itu berasal dari trauma yang telah terjadi di masa lalunya, hingga ia merasa ada yang mengikuti dia atau merasa ada yang selalu mengganggu dia. Pada kenyataannya sebenarnya tidak ada. Anak, menurut saya faktor-faktor ini bisa dicegah seperti memperhatikan anak-anak ketika masa anak-anak mereka, agar mereka selalu diperhatikan dan tidak ada terjadi kasus seperti penculikan, dan menjauhkan mereka dengan orang-orang yang menderita skizofrenia demi kebaikan mereka di masa depan.